bermanfaat. Tapi pada saat itulah baginda Rasulullah menenangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bi itsnaini Allahu tsalisuhum. Wahai Abu Bakar, apa yang kau pikirkan kalau kita hanya berdua di dalam gua, tentu yang ketiga Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau bimbang, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi disinilah baginda Rasulullah menenangkan sahabat Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ikhwatal iman, hafizakumullah, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Nah teman-teman, kali ini insya Allah sore ini ya, tepatnya pada tanggal 21 di bulan Januari di tahun 2024, saya ingin sedikit berbagi dan sekaligus ingin menayangkan perjuangan saya untuk naik ke Jabal Tsur, di mana di situ baginda Rasulullah SAW pernah berdiam diri selama 2 hari 2 malam. Itu menurut sejarah. Ada yang mengatakan 2 hari 3 malam, wallahu alam. Namun yang jelas sebelum perjalanan hijrah Rasulullah dari kota Mekah menuju kota Madinah, Rasulullah pernah berdiam diri di dalam Gua Tsur. Ya, seperti yang terlihat di belakang saya itu namanya Jabal Tsur. Yang di atasnya terdapat gua namanya Gua Tsur. Jadi seperti apa keseruannya saya naik ke sana, dan insya Allah nanti saya akan ceritakan seperti apa sejarahnya. Namun seperti biasa sebelum saya membuat vlog ini, saya selalu mendoakan teman-teman semua yang belum pernah ditakdirkan oleh Allah menginjakkan kakinya ke tanah suci Mekah dan Madinah, semoga di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dipanggil oleh Allah, bisa melakukan ibadah umrah ataupun ibadah haji, sehingga bisa menginjakkan kakinya dan melihat langsung napak tilas baginda Rasulullah SAW, yaitu di Jabal Tsur. Ikuti terus, jangan sampai dilewatkan. Nah ini dia teman-teman, tangga untuk menuju ke Jabal Tsur, persisnya ke Gua Tsur. Nah kalau di Jabal Tsur ini mungkin lebih ringan ya kalau kita naik ke sana, beda dengan Jabal Nur. Kalau di Jabal Nur itu kan aduh, nanjaknya luar biasa ya. Kalau di sini kan agak mendatar ya, Insya Allah. Tapi ya sama aja, namanya perjuangan ya. Untuk naik ke sana ini butuh tenaga yang betul-betul fit. Nah tujuan saya ke Jabal Tsur yang pertama untuk merenung betapa berat dan riskan tugas seorang baginda Rasulullah Muhammad SAW demi menegakkan agama Islam, untuk menyebarluaskan agama Islam tentunya di kota Madinah. Nah nggak apa-apa ya, sambil ngos-ngosan ya Pak. Wah, Masya Allah, ini banyak sekali orang jual batu akik tuh, Insya Allah. Insya Allah. Nah hanya sedikit masukan buat teman-teman Bapak Ibu para calon jemaah umroh, jemaah haji yang ingin naik ke Jabal Tsur ini, usahakan kalau bisa pertama bawa air ya, untuk mohon maaf mungkin ada yang mau pipis atau mau wudhu seperti itu, karena di atas tidak ada air yang disediakan. Yang kedua, waktunya kalau mau ke sini habis asar seperti ini ya, jadi nggak terlalu panas. Tapi ini dijadwalkan nanti nyampe di atas sekitar maghrib seperti itu, tapi nggak apa-apa. Atau mungkin kalau mau pagi itu setelah sholat subuh langsung ke sini. Nah kebanyakan biasanya jemaah umroh, jemaah haji itu sebelum sholat subuh. Jadi sholat subuhnya itu di atas. Nah, tuh, Insya Allah.
bareng teman saya nih. Perjuangan naik ke Jabal Sur. Aduh, alhamdulillah. Ini dia teman-teman. Perjuangan saya mas. Mau naik ke Jabal Sur. Tuh Jabal Surnya di sana tuh. Masya Allah. Sama beliau Ustadz Badrus Saleh. Yuk ikuti terus. Perjuangan naik ke Jabal Sur. Tapi ini belum seberapa teman-teman dibandingkan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu tidak ada tangga mendaki seperti sekarang. Nah, yang jadi keistimewaan sebagian sahabat dulu itu ada salah satu sahabat, putri sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Siti Asma. Beliau dalam keadaan hamil itu mau naik turun ke Jabal Sur yang ketinggiannya dari tanah kurang lebih sekitar 300 meter teman-teman. Itu merupakan salah satu perjuangan sahabat di zaman dulu. Kalau sekarang mohon maaf beribu-ribu maaf. Perempuan hamil 2 bulan aja sudah manjanya luar biasa. Kadang apa-apa mau disiapkan, mau disediakan, bahkan kalau yang punya pembantu itu kadang udah males turun dari kasur untuk menyiapkan makanan untuk suami dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bercermin kepada sejarah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Sayyidatuna Asma dalam keadaan hamil 9 bulan, ada yang mengatakan 10 bulan, mau naik turun ke Jabal Sur yang ketinggiannya 300 meter dari tanah. Ya Allah, Masya Allah. Ini yang patut dijadikan pelajaran penting buat kita semua. Hal itu semua tidak lain adalah bukti kecintaannya sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, Masya Allah. Nah ini udah seperempat ya. Seperempat udah ada di tangga naik ke Jabal Sur. Dan bisa kita lihat nih, saya akan tunjukkan. Nah tuh, biasanya jemaah umroh itu kalau ziarah cukup hanya di bawah sana. Ya, biasanya oleh guide tournya itu ditunjukkan bahwa Jabal Surnya di atas, guanya di sebelah sana, seperti itu. Jadi jarang sekali jemaah umroh yang naik ke sini. Artinya apa? Usahakan kalau teman-teman ke sini bisa melakukan ibadah haji, sempatkan naik ke Jabal Sur. Ya, lanjut dulu ke Jabal Sur. Ayo Ustadz. Nih. Tuh, coba bayangkan teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabb. Aduh. Masya Allah, tabarakallah. Ini udah ada setengah perjalanan nih. Belum nih, belum setengah perjalanan. Masih di bawah nih, masih seperempat nih. Masya Allah, indah banget kalau sore hari teman-teman. Nah kali ini saya baru terasa teman-teman, merasakan betapa berat perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi menegakkan agama Islam. Kalau biasanya saya hanya sedikit bercerita kepada jemaah umroh, jemaah haji, tapi sekarang ini, detik ini, minggu ini, bahkan di bulan ini, saya merasakannya betapa bersusah payah harus
berdiam diri di dalam Gua Sur, yaitu dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah. Tuh teman-teman, Masya Allah. Banyak sekali. Yuk lanjut Ustadz. Yang selalu mendoakan namanya. Ya Allah. Biar setiap kali bawa jemaah disampaikan itu Jabal Sur, tapi yang namanya Betul Soleh nggak pernah sampai di Jabal Sur itu dengan Masya Allah. Kalau kemarin saya pernah naik ke Jabal Nur, itu perjuangannya luar biasa. Kalau Jabal Sur ini nggak terlalu ya, jadi agak sedikit mendatar seperti ini. Ternyata di atas ini ada orang yang jualan di atas gunung. Waduh, kayaknya masih lama nih Ustaz. Nah, di situ tuh teman-teman. Biasanya, di sana tuh. Kalau jemaah umroh melakukan ziarah atau city tour, cukup dari bawah sana. Jadi cukup mengetahui dari arah kejauhan seperti itu. Masya Allah. Allah. Luar biasa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Coba kita perhatikan teman-teman. Tuh orang-orang Pakistan, orang India bisa tidur di tempat ini nih. Masya Allah. Allah ya Rabb. Ya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata. Nah, tahu nggak teman-teman rahasianya orang-orang Pakistan, orang India kalau jualan air di atas gunung? Ternyata ini nih teman-teman. Ada di belakang saya nih teman. Jadi kan ada tuh biasanya di Jabal Nur, ya kan? Yang dagang air, dagang roti, dagang jus dan dagangan-dagangan yang lain. Sebelumnya saya punya anggapan teman-teman. Saya bilang mungkin ini dipanggul gitu kan. Karena hanya orang-orang yang kuat yang bisa membawa barang-barang berat ke atas Jabal Sur dan ke atas Jabal Nur. Ternyata tidak teman-teman. Itu keledai namanya ya. Atau orang Arab memberi nama khumar atau khimar. Tuh Masya Allah. Itu membawa dagangan teman-teman. Tuh dikasih semacam sejadah, ya kan tuh. Masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ini sudah mau hampir sampai teman-teman tuh di atas. Sebentar lagi berarti ya. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya, dari saking dendamnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah dan para pengikutnya, yang tingginya gunung setinggi ini ya kan, yang mungkin mencapai 300 meter, masih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih disuruh cari sampai ke atas gunung ini. Bayangkan apa sebab? Karena tidak lain demi untuk mencegah dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dari saking kejamnya orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga untuk mencegah dakwah Rasulullah tidak ada jalan lain kecuali baginda Nabi direncanakan dibunuh teman-teman.
Ya Allah, saya aja ini udah segini tingginya belum nyampe di atas itu. Waduh, ngos-ngosan luar biasa. Semangat. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, matahari hampir terbenam teman-teman. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Keindahan kota Mekah persisnya di atas Jabal Thur. Ini masih sebentar lagi baru nyampe teman. Insyaallah. Luar biasa keindahannya teman-teman. Tapi ini masih ngos-ngosan, belum sampai di atas. Tapi di sini sih lumayan dibandingkan Jabal Nur. Jadi agak sedikit mendatar seperti itu. Insyaallah. Udah hampir maghrib teman-teman. Tuh. Nah, itu Grand Zamzam ya, atau menara Tower Zamzam tuh dari kejauhan. Tadi udah terbenam teman-teman, mataharinya udah terbenam. Wah, udah maghrib. Insyaallah. Tapi lanjut. Ini dia teman-teman. Teman saya baru sholat maghrib, masih di separuh perjalanan, belum nyampe di atas. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Betapa berat perjuangan engkau ya Rasulullah demi menegakkan agama Islam. Sampai-sampai engkau berada di sini sekitar 2 hari 3 malam. Ya Allah. Itu teman-teman, nyampe malam ini udah 1 jam dari bawah ya, belum nyampe juga. Masya Allah. Ya Allah. Tapi orang-orang masih pada semangat tuh dari atas. Masya Allah. Tapi pantang menyerah teman-teman, harus bisa sampai. Alhamdulillah teman-teman, ini udah sampai di atas Jabal Thur. Ya, saya mau masuk dulu ke dalam. Insya Allah. Aduh, ini harus begini endap. Aduh. Insya Allah. Disinilah teman-teman, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Pendapat lain mengatakan 2 hari 3 malam. Wallahu a'lam. Dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, ini tempat di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri selama 3 hari 3 malam dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Di mana di sini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluknya, yaitu laba-laba, dengan membentangkan tali rumahnya. Bahkan di sekitar sini ada burung merpati yang Allah ciptakan, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak yakin kalau baginda Rasulullah ada di sini. Jadi kalau teman-teman ke sini,
sempatkan sholat sunnah di sini 2 rakaat. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa sampai ke tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Badrus, mungkin ada tambahan dari antum terkait dengan Gua Tsur? Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah berada di Gua Tsur. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan Gua Tsur. Disinilah baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq berdiam diri selama 3 hari 3 malam di saat Rasulullah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah, Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua. Pada saat itu sahabat Abu Bakar merasa khawatir. Mungkin pada saat itu Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar akan terbunuh. Subhanallah, coba bayangkan di depan gua ini teman-teman, orang-orang kafir Quraisy ini sudah berada di muka pintu gua. Subhanallah. Namun pada saat itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat itu ada burung merpati yang bersarang di depan gua, kemudian binatang laba-laba pun juga membentangkan tali rumahnya sehingga meliputi muka pintu gua. Dan alhamdulillah pada saat itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi dengan sahabat Abu Bakar Siddiq selamat. Itulah mungkin sekilas penjelasan dari saya teman-teman. Inilah lokasi daripada Gua Tsur. Ya, kita bisa lihat teman-teman. Ya, itu tadi penjelasan dari Al-Mukarram Ustadz Badrus Saleh terkait dengan di mana baginda Rasulullah SAW pernah berdiam diri di sini. Menurut catatan keterangan, disinilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq merasa tidak tenang. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mohon maaf ini agak ramai teman-teman. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengadu kepada Rasulullah SAW karena pada saat itu di depan lubang gua ini orang-orang kafir Quraisy sudah siap membunuh Rasulullah. Apa baginda Rasulullah sampaikan? Apa yang kau pikirkan wahai Abu Bakar? Jadi pada saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya mereka menundukkan kepalanya dan melihat ke ujung kakinya, niscaya mereka akan diangkat dan dibunuh. Kalau saya saja yang diangkat dan dibunuh, tentu Abu Bakar saja yang mati. Tapi kalau Anda yang diangkat dan dibunuh, tentu umat Islam akan tamat. Riwayatnya sampai di sini. Itu keluhan sahabat Abu Bakar. Tapi pada saat itulah baginda Rasulullah menenangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bi itsnaini Allahu salisuhum. Wahai Abu Bakar, apa yang kau pikirkan? Kalau kita hanya berdua di dalam gua, tentu yang ketiga Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau bimbang, sungguhnya Allah bersama kita. Jadi disinilah baginda Rasulullah menenangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, tabarakallah. Kan liput ke dalam sedikit ya. Ayo kan. Nah, saya akan liput ke dalam. Nah, itu dia. Bismillah. Teruskan. Inilah buahnya teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Disinilah teman-teman sahabat Abu Bakar dan baginda Rasulullah berdiam diri. Itu tadi teman-teman, alhamdulillah perjuangan saya mulai tadi habis asar sampai habis maghrib. Saat ini saya masih berada di atas Jabal Tsur, tepatnya di depan pintu Gua Tsur, dimana disinilah gua yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting teman-teman. Apa sebab? Karena menurut catatan keterangan, ketika dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebar luas di kota Mekah, maka pada saat itu paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pengikutnya ini mengadakan musyawarah tingkat tinggi di salah satu tempat atau bangunan yang dikenal dengan Darun Nadwah, di mana di situ baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy ini untuk dibunuh, karena untuk
mencegah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada jalan lain kecuali Rasulullah dibunuh, teman-teman. Jadi pada saat itulah disebarluaskan berita ini ke segenap penjuru. Maka pada malam hari menurut catatan sejarah, baginda Rasulullah ini, rumah beliau ini dikepung. Namun pada saat itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan rahasia itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, la tabi hadzal laila fi manamika. Muhammad, malam ini kamu jangan tidur di rumahmu. Apa sebab? Karena malam ini segerombolan orang-orang kafir Quraisy punya makar, punya rencana jahat untuk membunuhmu. Bahkan malam ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar engkau untuk pindah dari kota Mekah yang tidak aman ini menuju ke tempat yang lebih aman, yaitu kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum mereka menuju ke rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu baginda Rasulullah sudah mendapat kabar. Nah, pada malam hari teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah ini, rumah beliau ini udah dikepung. Namun sebagaimana yang sering saya sampaikan, manusia hanya wajib berencana, tetapi sebaik-baik zat yang punya rencana hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu ketika pada malam hari baginda Rasulullah dalam kondisi agak resah, agak gelisah karena di luar sudah dipagar betis ibaratnya. Segerombolan orang-orang kafir Quraisy sudah siap membunuh Rasulullah dengan memegang pedang terhunus. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan surah Yasin ayat ke-9 yang berbunyi waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi itu untuk dibaca sebelum keluar dari rumah Rasulullah. Pada saat itulah baginda Rasulullah membacanya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan mereka sebuah dinding, di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Maka pada saat itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Rasulullah dengan sedikit siasat, yaitu menabur debu di sekitar rumahnya. Maka pada saat itulah Rasulullah sampai ke tempat ini, dan di tempat inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 3 hari 3 malam. Nah, setelah itu Bapak Ibu, teman-teman para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cukup sampai di situ. Jadi orang-orang kafir Quraisy setelah gagal ingin membunuh Rasulullah, ini mengadakan pertemuan kembali, di mana pada saat itu disebarluaskan siapapun yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka imbalannya 100 ekor onta. Nah, dikarenakan imbalannya 100 ekor onta, maka dari beberapa kabilah, dari beberapa suku, pemuda-pemuda yang tangkas ini bekerja keras untuk mencari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian sampailah di tempat di belakang saya ini, teman-teman. Dan pada saat itulah ketika mereka ada di depan pintu gua, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan burung merpati, ya. Bahkan menurut riwayat burung merpati itu sampai bertelur. Dan pada saat itu binatang laba-laba juga mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membentangkan tali rumahnya, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak merasa yakin kalau Muhammad ada di dalam. Nah, insya Allah teman-teman kalau pengen tahu sejarah dari Jabal Sur, bisa buka di link YouTube saya. Insya Allah di situ banyak sekali sejarah yang saya sampaikan terkait dengan Jabal Sur. Karena ini sudah malam, jadi kurang begitu kurang begitu nampak dan masih ngos-ngosan. Insya Allah cukup sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.